Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Merlin Cynthia dari kelas 5B PTI Universitas Bina Bangsa, semester 5. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang klasifikasi dan jenis media pembelajaran serta media pembelajaran yang dibutuhkan. Oke, kita langsung saja ya. Klasifikasi media pembelajaran. Terdapat dua kata, klasifikasi dan media. Klasifikasi itu pengelompokan dan media adalah alat atau bahan. Jadi, kita bisa simpulkan yaitu klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Kita ke slide selanjutnya. 4. Pengelompokan klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu media hasil teknologi cetak. Yang kedua, media teknologi hasil audiovisual. Yang ketiga, media hasil berdasarkan komputer. Dan yang keempat adalah media hasil penggabungan teknologi cetak dan komputer. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak merupakan media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan dan penyajiannya berbentuk berbagai pesan melalui huruf dan gambar ilustrasi. Dan media ini media yang telah lama digunakan, dan juga media ini relatif murah dan fleksibel, dan ada beragam variasinya ya, seperti buku, brosur, atau handout. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya macam-macam media cetak. Yang pertama yaitu ada buku teks, modul, dan buku panduan. Buku teks itu buku pembelajaran untuk siswa, contohnya seperti LKS dan macam lagi. Yang kedua yaitu modul. Modul merupakan rangkuman bahan pembelajaran dan biasanya itu digunakan untuk secara mandiri, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu buku panduan. Buku panduan itu buku yang memandu atau menuntun untuk pembacanya. Dan contohnya itu di sini seperti panduan instruksi keselamatan dan panduan perakitan dan atau lainnya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Oke, kita ke slide selanjutnya. Macam-macam media visual. Terdapat dua macam-macam, yaitu media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Media yang tidak dapat diproyeksikan terdapat tiga macam-macamnya. Yang pertama yaitu media realia. Media realia yaitu benda nyata. Benda tersebut tidak harus ditampilkan di dalam kelas, bisa di luar kelas. Dan biasanya contoh dari media ini yaitu pembelajaran yang mempelajari seperti keanekaragaman makhluk hidup, ekosistem, dan makhluk hidup. Yang kedua yaitu model media. Model media ini berbentuk benda tiruan dalam wujud 3 dimensi.
merupakan representasi atau pengganti benda dari yang sesungguhnya. Dan yang ketiga yaitu grafis. Grafis ada 4 macam-macamnya, yaitu ada grafik, diagram, poster, dan gambar diam. Dan macam-macam yang kedua yaitu media yang dapat diproyeksikan. Yang pertama yaitu transparasi OHP. Transparasi OHP itu sebuah alat seperti proyektor yang cara kerjanya menampilkan gambar atau tulisan melalui pembiasan cahaya yang dibelokkan dari lensa kontak mesin. Dan yang kedua yaitu film atau bingkai slide. Yang seperti kita ketahui, film atau bingkai slide ini yaitu contohnya tidak jauh-jauh ya, yaitu proyektor. Oke. Selanjutnya yaitu media audio. Audio atau media dengar adalah jenis pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, diterapkan menggunakan indera pendengaran. Jadi media audio ini media yang khusus untuk mendengar saja. Selanjutnya, macam-macam media audio. Terdapat 3 macam-macam ya, yaitu ada radio, CD audio, dan speaker. Yang pertama itu radio. Radio itu sudah kita tidak asing lagi ya, yaitu sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Misalnya seperti kita mendengarkan sebuah berita, sehingga kita mengetahui nih kejadian dan peristiwa penting seputar masalah kehidupan ataupun lainnya. Dan yang kedua yaitu CD audio. Media ini berbentuk bisa pita perekam yang menggunakan pita magnetik dalam bentuk kaset, menggunakan compact disc yang hanya menghasilkan audio saja tanpa adanya gambar. Dan yang ketiga, kita tidak asing ya, yaitu speaker. Biasanya speaker ini digunakan dengan media audio ya, dan biasanya pembelajarannya itu seperti listening session untuk bahasa Inggris seperti itu. Dan selanjutnya yaitu audio visual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Dan media ini berupa suara dan gambar. Oke, selanjutnya macam-macam media audiovisual. Yang pertama yaitu media video atau film. Nah, seperti di atas contohnya ya, video sekaligus bersuara juga. Nah, ini merupakan salah satu jenis audiovisual selain film yang banyak digunakan untuk keperluan pembelajaran atau edukasi. Dan yang kedua yaitu media komputer. Media ini memiliki semua kegunaan yang dimiliki oleh media-media lainnya. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar, komputer juga dapat digunakan secara interaktif. Dan yang ketiga yaitu media televisi. Merupakan salah satu media yang sangat familiar digunakan hampir di seluruh dunia. Media ini mampu memberikan pesan secara audio, visual, dan gerak yang ditampilkan secara menarik. Selanjutnya, multimedia. Multimedia adalah suatu sistem penyampaian pesan dengan menggunakan berbagai jenis pengajaran yang berbentuk suatu unit atau satu paket. Nah, multimedia ini adalah gabungan dari semua media pembelajaran.
yaitu ada media cetak, media visual, media audio, dan media audio visual. Media pembelajaran yang dibutuhkan. Media pembelajaran yang dibutuhkan sama seperti jenis-jenis media pembelajaran, hanya saja media ini perannya yang penting membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi belajar. Oleh karenanya, ini tuh penting pula untuk selektif dalam memilih media pelajaran yang tepat. Nah, ini dia macam-macam yang biasa kita butuhkan dalam media pembelajaran, yaitu yang pertama, modul atau buku teks, alat peraga atau proyektor, CD audio atau speaker, video film atau televisi, dan Google Class dan Google Form. Nah, ini semua yaitu media yang biasa kita pergunakan dalam media pembelajaran. Sebenarnya media pembelajaran itu semuanya sangat penting ya, karena dibutuhkan juga dalam dunia pembelajaran dan dunia pendidikan. Nah, baik, saya akan simpulkan di sini ya. Klasifikasi yaitu merupakan penggelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Berdasarkan fitur yang dimilikinya, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi satu media cetak, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Ragam media yang digunakan untuk aktivitas belajar dan pembelajaran juga dapat dikelompokkan berdasarkan cara pemanfaatannya menjadi media tradisional dan media digital. Dan terima kasih, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.